Baik, Bapak sekalian, kita segera mulainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthusah. Al-ayat. Sadaqallahu nazim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Tentu dengan limpahan nikmat Allah kita hadir di tempat yang mulia ini. Setelahnya kita memenuhi panggilan Allah dengan kalimat-kalimat yang mulia, kalimatul adzan yang disampaikan muadzin. Dan alhamdulillah, dengan nikmat Allah hati kita tergerak karena iman. Langkah kita melangkahkan kaki dari rumah masing-masing menuju tempat ini. Mudah-mudahan setiap langkahnya menghapus dosa, setiap langkahnya mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk anak istri kita, untuk saudara-saudara kita, terkhusus untuk istri kita. Karena istri kita yang telah rela ditinggalkan beberapa saat kita ke masjid, dan ketika mereka merelakan kita ke masjid, maka amal yang kita lakukan, pahalanya pun mengalir untuk keluarga kita, terkhusus untuk istri kita. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Putra-putri kita mudah-mudahan putra-putri yang salih dan salihah. Dan kita teringat kepada pahlawan yang terdekat dengan kita, yaitu orang tua kita. Merekalah yang telah berjuang. Ibu kita mengandung kita selama 9 bulan. Kemudian dengan wasilah ketegaran dan mujahadahnya ibu kita terlahir ke alam dunia ini. Pertolongan Allah, ibu kita selamat dan kita pun selamat, bahkan hidup sampai hari ini. Ibu kita adalah pahlawan untuk diri kita. Ayah kita pun demikian. Mereka yang telah berjuang, berangkat pagi, kadang petang, kadang malam. Mereka sudah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk kita. Mudah-mudahan pahlawan terdekat dengan kita, ayah ibu kita, jika masih ada, mudah-mudahan usianya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila ini adalah sisa-sisa usianya, mudah-mudahan di sisa-sisa usianya mereka menjadi hamba Allah yang dicintai Allah. Ketika tiba saatnya berpisah, menghembuskan nafas terakhirnya, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah.
Adapun orang tua kita yang sudah tidak ada, mudah-mudahan diterima iman Islamnya, diampuni segala dosa-dosanya. Dan juga kepada orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kita sekalian, wabil khusus kepada orang-orang yang sudah berbuat baik di lingkungan kita. Mereka sudah berkorban jiwa raganya, hartanya untuk terwujudnya tempat ini pun, Masjid Darul Muttaqin. Mudah-mudahan yang masih ada mereka diberikan keistiqomahan dalam jalan kebaikan ini. Yang sudah wafat mudah-mudahan diterima iman Islamnya, mengalir sedekah jariyahnya, amal salehnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bi barakatil Qur'an nas'aluka lijaba al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga mudah-mudahan salawat dan salam selamanya terlimpah curah teruntuk uswah qudwah hasanah umat manusia. Beliau adalah Nabi Allah, Rasul Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya. Mudah-mudahan termasuk kita bagian daripada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, sebelum kita lanjutkan, saya mohon izin ya kepada bapak-bapak, para sepuh, ya, para asatid. Saya hadir di sini bukan untuk menggarami samudra, bapak sekalian. Bapak-bapak yang hadir di sini sudah senior ilmunya, lebih banyak pengalamannya. Saya hadir di sini hanya menyampaikan saja sekilas dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah akan kita pelajari malam hari ini, yaitu surah Al-Ghasyiyah. Ya. Surat apa Bapak? Al-Ghasyiyah. Ya, lebih mendalamnya tentu dengan para asatid, para ulama yang mendalam ilmunya. Saya hanya sekilas saja membacakan di salah satu tafsir, ya, fi Dhilalil Quran diantaranya, dan tafsir Al-Muyassar insyaallah. Baik Bapak sekalian, surah Al-Ghasyiyah ini surat yang sudah familiar Bapak sekalian, ya, sudah hafal insyaallah di dalam kepala kita, ya. Di luar kepala atau di dalam kepala Bapak sekalian? Di dalam kepala. Kalau hafal itu di dalam kepala. Ya, kalau di luar kepala masih di buku gitu ya, masih di Qur'annya gitu ya. Ini di dalam kepala kita, di dalam dada kita. Insyaallah. Kita akan baca terlebih dahulu. Tadi di muqaddimah sudah sebagian ayatnya saya bacakan. Sekarang kita akan bacakan. Bapak boleh mengikuti ya. Apa yang saya baca boleh diulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusmin wa la yughni min ju'.
يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. Baik Bapak sekalian, inilah dan barusan kita sudah membacakannya. Surat apa Bapak namanya? Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah itu dari kata ghasya, artinya menutup. Kenapa Al-Ghasyiyah? Ini bagian daripada nama kiamat. Al-Ghasyiyah. Karena ketika kiamat itu terjadi, maka menutup kesadaran manusia, sehingga dia linglung, tidak sadar apa yang terjadi. Sehingga di surat yang lain, ya, pada hari itu manusia bertanya, apa yang terjadi dengan bumi ini? Bahkan di surah Al-Hajj digambarkan saking dahsyatnya kiamat, maka pada hari itu manusia terlihat seperti orang yang mabuk, padahal mereka tidak mabuk Bapak sekalian. Istilah nama teu apal kulon, teu apal wetan Bapak sekalian, ya. Tidak sadar bahkan dirinya di mana, sedang apa, ya. Bahkan keluarganya pun mereka tidak disadari mana keluarganya, gitu. Seorang perempuan yang hamil saja dengan serta-merta melahirkan, saking dahsyatnya. Orang rambutnya saking shocknya, ya, shocknya itu rambutnya cepat memutihnya, sekalian. Maka Al-Ghasyiyah itu adalah peristiwa dahsyat yang menutup ketersadaran umat manusia. Kenapa? Karena peristiwanya yang begitu menggoncangkan jiwa Bapak sekalian. Ya, mudah-mudahan kita dihindarkan dari kiamat yang kondisinya dahsyat sekali Bapak sekalian, ya. Karena Nabi Muhammad SAW menggambarkan yang mengalami dahsyatnya kiamat tersebut hanya orang-orang yang tidak beriman saja. Orang yang beriman didahulukan wafat, Bapak sekalian. Ya, wafat semuanya, ada angin semilir, kemudian mereka wafat dengan mudah.
Maka Bapak sekalian, Al-Ghasyiyah itu adalah salah satu surat yang juga ada yang menyebutnya dengan surat Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah, ya, mengambil dari ayat 1. Bapak sekalian, surat Al-Ghasyiyah ini tergolong surah Makkiyah. Artinya surat ini di antara surat yang diturunkan di Makkah, ya, periode Makkah sebelum Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka Makkiyah, ayatnya ada 26 ayat sekalian. Yang nomor urut dalam mushaf, nomor urut yang ke-88 dalam mushaf. Ya. Maka mudah-mudahan surat Al-Ghasyiyah ini kita pelajari malam hari ini. Tentu tidak akan detail karena keterbatasan waktu sebenarnya. Hanya globalnya saja. Ya, karena hanya globalnya saja. Dan surah Al-Ghasyiyah ini salah satu surah yang dianjurkan dibaca oleh imam ketika hari Jumat, ketika salatul Jumat. Jadi yang dibaca Al-A'la kemudian Al-Ghasyiyah. Di antaranya dianjurkan dibaca ketika pelaksanaan salatul Jum'ah, ya. Bapak sekalian, di surah Al-Ghasyiyah ini kita dibawa oleh Allah untuk berjalan-jalan, Bapak sekalian. Berjalan-jalan ke sebuah alam yang kita belum pernah menginjaki tempatnya atau mendapatkan gambaran tentang alam itu, Bapak sekalian. Itu di ayat-ayat awal kita diajak untuk berjalan-jalan ke sebuah alam yang kita belum pernah menempuhnya, ya. Dan itu alam yang tidak terjangkau oleh panca indera kita karena masih gaib, ya. Alam ini masih gaib, ya. Waktunya juga gaib, tempatnya juga gaib seperti apa, ya. Tetapi Allah menggambarkan dalam hal ini bagaimana suasana di alam tersebut, penghuni-penghuninya, penduduknya seperti apa. Dan setelah itu di ayat yang bagian tengahnya Allah mengajak kita untuk kembali ke dunia yang dekat dengan kita, ke kehidupan keseharian kita. Nanti Allah minta kita untuk melihat binatang yang dekat dengan kita. Kalau di surat ini, karena surat ini diturunkan di masyarakat Arab ketika itu, maka Allah memberikan contoh binatang yang dekat dengan kehidupan mereka, yaitu unta. Nanti disebutkan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan, dekat dengan mereka. Nah, mungkin kalau di kita binatang yang dekat dengan kita apa sekalian? Ayam misalnya, manuk gitu ya. Nah itu karena surat ini diturunkan di Arab ketika itu, ya, karena nabinya dari Arab, ya, Nabi Muhammad SAW. Walaupun Al-Quran bukan untuk orang Arab, ya, untuk manusia keseluruhan umat Nabi Muhammad SAW, maka Allah memberikan, nih lihat, nah oleh kalian tuh, binatang yang dekat dengan unta. Kemudian alam yang bisa dilihat oleh siapapun, ya, nanti Allah mengajak kita semua untuk memperhatikan langit bagaimana ditinggikan. Kemudian Allah mengajak untuk memperhatikan bumi, bagaimana Allah menghamparkan ini bumi, ya. Kemudian perhatikan gunung-gunung, bagaimana gunung-gunung ini ditegakkan, sekalian, ya. Bagaimana bumi dihamparkan. Kemudian di ayat terakhirnya kita akan mengetahui bagaimana tugas seorang nabi dan rasul itu dalam menyampaikan risalahnya. Dan juga ini menjadi panduan untuk kita, para penyeru ke jalan Islam, para penyeru atau para dai, ya. Dan kita semua adalah dai, sekalian. Nahnu du'at. Kita semua adalah dai. Jadi dai itu sanes ustaz unggul, sanes kiai, sanes ulama unggul. Bahkan kita semua adalah dai. Seorang suami adalah dai untuk keluarganya, ya. Apa yang disampaikan? Ya, apa yang diketahuinya. Walaupun hanya satu ayat, sampaikan walaupun hanya satu ayat kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Itulah gambaran di surah Al-Ghasyiyah ini secara globalnya, Bapak sekalian. Jadi di ayat-ayat pertama kita diajak jalan-jalan oleh Allah ke sebuah kejadian
di alam yang gaib sekalian. Dan ini bagian daripada keimanan, yakni beriman kepada hari akhirat, hari kiamat, ya, hari akhirat. Beriman kepada yang gaib itu adalah bagian daripada karakter orang yang bertakwa yang Allah sebutkan di surah Al-Baqarah di ayat 5 ayat pertama. Nah, Bapak sekalian, mari kita sekarang mempersiapkan diri, ya, jiwa raga kita untuk siap-siap kita mengarungi perjalanan yang luar biasa yang Allah tampakkan. Mudah-mudahan ini berbekas sekali, ya, berbekas ke dalam jiwa kita, tersentuh jiwa kita, sehingga melahirkan optimisme, harapan, juga melahirkan kehati-hatian untuk kita melangkah. Bapak sekalian, ayat ini, surah Al-Ghasyiyah ini diawali ayat satunya dengan kalimat istifham, kalimatul istifham. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Ada hal itu kalimatul istifham, ya, kalimat tanya. Siapa yang bertanya? Allah bertanya. Ya, kalau Allah yang bertanya, Allah tidak butuh penjelasan karena Allah sudah mengetahui segala sesuatu. Tetapi ini Allah ingin mengajarkan, ingin menginformasikan kepada nabinya, khususnya di sini yang menjadi mukhatabnya, yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal, apakah telah datang, ya, ka kepadamu? Ka di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini Al-Qur'an bersifat umum, bukan untuk Nabi Muhammad saja. Maka ketika kita membaca surah Al-Ghasyiyah ini, sekalian, ya, rasakan bahwa Allah sedang mengajak ngobrol kepada kita. Kalau saya sedang baca hal ataka, apakah telah datang wahai Heri rahmatullah, ya, apa yang telah datang itu? Hadithul Ghasyiyah, berita tentang Al-Ghasyiyah, tentang hari yang menggetarkan jiwa, hari kiamat itu. Maka ada dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, ya, diterima dari Abu Bakar bin Maimun, katanya bahwa suatu hari Nabi Muhammad SAW berjalan di Makkah itu. Kemudian ada dari rumah, ya, seorang perempuan yang sedang membaca surat Al-Ghasyiyah ini, ya. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Maka Nabi mendengar dari luar itu, ya. Kemudian Nabi menjawab, "Na'am, ya, atani hadithul ghasyiyah." Ya Allah, sudah datang kepadaku hadithul ghasyiyah, ya, informasi kabar tentang Al-Ghasyiyah ini. Maka Bapak sekalian, mudah-mudahan di antara perempuan yang senantiasa membaca Al-Quran itu adalah istri kita, ya. Istri kita. Jadi minimal pada maghrib, ya, istri kita jangan terlebih dahulu nonton TV, ya, buka status itu, ya. Simpan saja dulu handphonenya. Mama gelis, ya, bebek mangga nyebutna naon lah. Pak Didi nyebutna naon ka istri, ka bocah. Masya Allah. Santri cantik peot atau teka yang disebutkan peot nama. Cantik, ya, solihah gitu, ya, bojo akang wayahna geus sabada maghrib mah teu keing waka nonton TV, teu keing waka buka HP, baca status, kamu status batur dibaca. Fokus we, fokus naon akang, fokus we Quran heula, baca Quran. Ya, seperti tadi itu, ya, perempuan yang ketika Nabi lewat sedang baca Al-Quran, banyak ulah dugikeun ka istri atau bojo urang teh sadidin tena tara baca Quran. Nauzubillahi min dzalik. Maka yang akan ditanya oleh Allah nanti di akhirat, ya, apakah istri kita bisa baca Al-Quran? Siapa? Kita, suaminya. Karena kita adalah penanggung jawabnya. Karena mereka sudah diserahkan oleh orang tuanya, mangga ujang kasep ketika kita ijab dan qabul, ya, ya, saya terima, kayak gitu, ya. Saya terima nikah dan kawinnya, ya, Aisyah binti Fulan, ya, dengan mas kawin sekian, ya, dibayar tunai. Maka sejak itu dia, istri kita itu, tanggung jawab dunia akhiratnya kepada kita. Ayahnya sudah tidak bertanggung jawab lagi, ibunya sudah tidak bertanggung jawab lagi. Kita yang diserahi oleh Allah hakikatnya melalui orang tua perempuan ini yang sekarang jadi istri kita adalah tanggung jawab kita dunia akhirat yang sekalian. Istri kita tidak salat, kita yang ditanya.
istri kita tidak pernah berzikir, tidak pernah melakukan amal saleh kita, termasuk ketika berdosa, maka kita pun ditanya. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dipimpinnya. Seorang lelaki adalah pemimpin dari keluarganya, maka ia akan ditanya tentang keluarganya. Maka sekalian bersyukur kepada Allah yang masih ada ya pertemuan-pertemuan seperti ini, bekal kita ketika kembali ke keluarga ada yang disampaikan. Ya, coba bayangkan kalau tidak ada pertemuan-pertemuan ini sekalian. Di zaman penjajahan mah juga nah saya ustaznya. Hayang nggak usah botos gitu. Malian kapungkur mah dipoekan dan memang tacanya listrik gitu. Nah, kalau di kampung mah pangangge cempor gitu kan nggak usah diken hararideng tah pangamungot da kebulna tina cempor gitu nya. Kamu di zaman penjajahan sekalian. Alhamdulillah kita sudah 78 tahun. Ya bahkan diperingati masih kena aya banyak. Aya nanti bendera anak. Alhamdulillah semangat kemerdekaan. Ya. Maka salah satu kegiatan atau karya yang harus kita lakukan mengisi kemerdekaan itu adalah belajar dan belajar. Yang mengisi waktu ini dengan menggali dan mendalami Al-Quran, mendalami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Karena ternyata yang melahirkan kemerdekaan untuk Indonesia itu ya diperankan oleh umat Islam, ya, para ulama, para kiai, ya tokoh pendiri bangsa ini, ya mereka sudah mengorbankan ide, gagasan, bahkan harta, benda dan bahkan nyawa, gitu ya. Kita mengenal banyak pahlawan yang Muslim, gitu ya. Maka alangkah mereka bersedihnya ketika negeri ini diisi dengan orang-orang yang jauh kemudian dari agama yang diyakini oleh para pendiri bangsa ini. Kenapa Pancasila nomor satunya adalah ketuhanan yang Maha Esa? Karena para pendiri bangsa ini begitu faham Indonesia ini harus berlandaskan agama tauhid, ya, agama tauhid. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu adalah gambaran daripada tauhid, sekalian. Ya, tauhid yang Maha Esa, gitu ya. Ya, para ulama dulu memberikan apa istilahnya toleransi. Jadi katanya dari masyarakat bangsa dari Indonesia bagian timur dulu banyak yang tidak setuju kalau di Piagam Indonesia, Piagam Jakarta yang nomor satunya dari rancangan Pancasila itu ada menerapkan ya, syariat Islam bagi para pemeluknya. Maka para pendiri bangsa ini kemudian legowo gitu ya untuk Indonesia. Ya. Maka alhamdulillah walaupun itu tidak dipakai tetapi ketuhanan yang masanya agama tauhidnya tetap itu menjadi bagian daripada fondasi bangsa ini. Maka Bapak sekalian, alhamdulillah kita masih ada pertemuan-pertemuan ini, gitu ya. Alhamdulillah juga dan kita doakan ya setelah pemilihan gitu ya Ustadz Yudi, kemudian ini hakikatnya Allah memberikan amanah. Mudah-mudahan beliau dan jajaran ya diberikan kemudahan oleh Allah untuk senantiasa memakmurkan masjid ini yang sudah megah sekali sekalian. Dia masih di Cararaang, alhamdulillah Pak. Simkuring ayeuna hirup teh di kampung Pak. Henteu Cararaang juga kieu di kampung. Remang-remang Pak di masjid di kampung mah. Ya Allah, teu kaurus Pak Barala. Di kota mah Taman Cileunyi Pak Bararesi, Cararaang alhamdulillah. Maka kalau Bapak sekalian yang sudah membangun masjid ini kemudian tidak menjadi pemakmur masjid ini, hati-hati tuh. Nanti di ayat yang kedua Allah menggambarkan wujuhu yauma idzin khasyiah, bahwa pemandangan di hari kiamat itu, kan kita sedang jalan-jalan itu, penduduk di hari kiamat itu, ya, manusia-manusia di hari kiamat itu banyak wajah yang pada hari itu khasyah. Mereka tunduk, ya, hina, ya, kemudian penuh penyesalan. Kenapa? Amilatun nasibah. Mereka sudah bekerja keras, capek di dunia, nasibah, berpayah-payah,
di dunianya. Tetapi ketika di akhirat mereka tidak mendapati apapun, hanya onggokan hitam yang tidak ada apa-apanya. Kenapa? Mungkin saja dia ibadahnya, salatnya, baca Qur'annya, tetapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Membangun masjidnya begitu semangatnya, tetapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena siapa? Karena yang lain. Ya. Karena ingin didengar oleh orang lain kemudian diapresiasi. Karena ingin disebut-sebut oleh orang lain ya, sebagai pemakmur masjid. Maka ini hati-hati juga untuk saya, untuk kita semua sekalian. Sehingga ketika nanti di akhirat tidak termasuk amilatun nasibah ya. Sudah istilah sunnah nama capek gawe teka pake sekalian. Nauzubillah min dzalik. Termasuk kita para suami juga. Berangkat pagi, kadang petang, kadang malam ya. Berangkat masih gelap, pulang sudah gelap lagi sekalian ya. Pas nanti di akhirat mana amal capekna ya. Dia nganafkah teh aya gitu. Kenapa? Karena mungkin itu niatnya ada yang terlewat. Menyangkut keimanan bahwa setiap amal itu innamal a'malu binniyat. Seluruh amalan-amalan itu tergantung daripada niatnya. Maka setiap amalan niatkan karena Allah Subhanahu wa taala itu ya. Kita memakmurkan masjid niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sebagai suami berangkat pagi, kadang pulang petang, kadang malam, ya capek sekalian ya. Capek di perjalanan, capek. Engke uih deui capek. Masyaallah di tempat kerja capek. Masyaallah. Wa upami teu dicatat sebagai amal saleh amilatun nasibah. Komo anu teu iman ka Allah. Orang kafir ya. Yang tidak mengimani Allah, mereka iman kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Anu nyembah batu, ya nyembah berhala, patung dan sebagainya, matahari disembah. Maka amilatun nasibah. Di ayat yang lain Allah menggambarkan amalan orang-orang kafir itu seperti fata morgana sekali ya. Kelihatannya ada air sebelah sana. Ketika mereka mendekat tidak ada. Ya, atau seperti debu yang tertiup angin ya, enggak ada apa-apanya. Maka Bapak sekalian, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita lebih semangat bahwa kita jangan termasuk wajah-wajah yang tertunduk hina ya, penuh dengan penyesalan ya. Kenapa? Karena amilatun nasibah ya, sudah bekerja keras di dunianya, mereka tidak mendapati apa-apa di sana gitu ya. Apa yang terjadi? Tasla naran hamiyah. Tasla, mereka akan masuk naran ya, ke dalam api neraka hamiyah yang panas. Nauzubillah. Apakah di dalam neraka ada minum? Ada apa? Jangan khawatir, ada. Ya. Apa minumnya? Tusqa min ainin aniyah. Mereka diberi minum min ainin, dari sumber air aniyah yang sangat panas. Apakah di sana ada makanan? Allah menggambarkan ada. Jangan khawatir, ada makanan. Ya, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada bagi mereka ta'amun, makanan, illa min dhari', kecuali dari pohon yang berduri. Ya, dhari' itu ya, kalau di Arab sana itu jadi pohon yang berduri, yang kering, yang binatang saja tidak mau memakannya. Pahit, beracun. Asalnya ketika hijaunya itu syabrik namanya, kalau masih hijaunya. Nah, kalau sudah kering ya, udah mau berduri ya, unta pun tidak mau memakan. Syabrik kemudian jadi dhari karena sudah kering dan beracun sekalian. Itu yang dimakan oleh mereka. Nauzubillahi min dzalik. Apakah mengenyangkan? La yusminu, tidak membuat mereka kemudian menjadi segar badannya gitu ya. Apa tuh ngagendutan gitunya makanan eta teh. Kemudian menghilangkan lapar, wala yughni min ju', dan tidak menghilangkan lapar. Ku sabab teu hilang laparna masih keneh lapar ya, dituang deui teh dituangkeun mung eta-etana. Nyeri nama gitu. Kan ku sabab lapar ya,
maka dimakan lagi itu. Ya, haus minum lagi tadi ya air yang panas itu. Bahkan di ayat yang lain bahwa air yang panas ini wujudnya, bentuknya adalah darah yang busuk, nanah itu. Nauzubillah min dzalik. Kira-kira mengerikan tidak, Pak? Ini Allah awalan di ayat-ayat pertama ini menggambarkan suatu suasana yang mengerikan. Kenapa? Supaya hati kita tergetar, Pak. Maknya tangges digambarkan tempatna kekeh peteu hayang karena tempatna kitu. Gitu. Upami masih kena orang kekeh peteu hayang dah karena tempatna kitu, dalam arti beramal dengan amalan yang kemudian menghantarkan kita menjadi manusia yang nanti di akhirat berwajah yang menyesal, penuh penyesalan ya, hanjaka, ketakutan, maka saur Pak Haji Roma Ilama terlele, terlalu terlele terlalu geus digambarkeun eta tempatna gitunya, masih kene ditempuh tah amalan-amalan yang menghantarkan ke tempat tersebut, penduduknya seperti itu, terlalu. Maka mudah-mudahan ini berpengaruh, Pak ya, kepada kita untuk lebih hati-hati gitu ya. Jadi itu gambaran yang pertama. Nah, setelah gambaran yang mengerikan ini ya, nanti di akhirat kelak pun ya, kata Allah di ayat 8 kemudian wujuhun yauma idzin na'imah. Di hari kiamat juga nanti ya, di hari akhirat nanti juga ada wajah-wajah ya, wujuh. Kenapa ini wajah, Pak, yang disebut, Pak? Ya, tidak sakujur tubuhna gitu ya. Karena dengan wajah ini mewakili identitas seseorang. Upami aya jalmi Pak dikubur seluruh badannya sampai diikan ke kepala. Kira-kira ninggal wajah nawe kenal saha eta? Kenal moal, Pak? Kenal. Coba ini dibalikkan. Sukuna ungkul acung-acungan. Ditaroskeun eta saha aja di ruah. Teu apal mengenali sukuna ungkul moal apal, Pak. Tapi upami urang ninggal wajahna oh langsung si fulan eta. Itunya langsung mengenal, maka wajah disebutkan gitu ya, wajah. Juga untuk mengenal kondisi jiwa seseorang itu dari wajah. Itu tina panangan di sana. Diacungkeun pananganna, oh katinggal panangan, oh si jelema eta menuju bunga. Nah, itu leungeunna cenah acung-acungan gitu. Tapi dari wajah, seorang sedang bahagia terlihat dari wajahnya, senyumnya, gitu ya, mimik wajahnya. Begitupun ketika dia sedih, ketika dia gundah gulana, resah gelisah, galau dan sebagainya, terlihat dari wajah segalanya. Maka Allah di sini menyebutkan wujuh, jamak taksir dari wajhun. Wajhun, wujuhun. Gitu ya. Banyak wajah. Yauma idzin pada hari itu, yaitu al-ghasyiyah, pada hari akhirat, hari kiamat nanti, na'imah yang berseri-seri sekalian. Sebaliknya dari tadi, kalau yang tadi khasyi'ah, kalau yang ini na'imah ya, na'imah ya, berseri-seri penuh kebahagiaan. Ya Allah, apakah kita ingin wajah kita yang ini? Maka jalannya tentu amalannya harus dilakukan. Kapan? Sekarang gitu ya, sekarang. Alhamdulillah kalau kemarin-kemarin juga dilakukan. Istiqomah selanjutnya. Bagaimana kondisinya mereka? Lisa'iha radiyah, karena mereka ridho, senang dengan yang sudah mereka lakukan di dunianya. Alhamdulillah ya Allah, abdi kapungkur sempat ya Allah, setiap waktu salat abdi ka masjid. Alhamdulillah ya Allah, tah ayeuna dina al-ghasyiyah engke kapenak. Ya Allah, untung baheula maksakeun ka masjid teh sanes pikaresepeun banyak. Da upami komo subuh mah tuh nya pada KM ya Allah eta. Komo ayeuna musim tiris mah. Mohon upami sanes maksakeun eta suku teh berat, Pak. Malahan simut oge ditarik deui tiris. Komo bojo caket keneh mah, Pak. Eta didudut deui udah. Ya, naon selimut. Mohon selimut. Insyaallah. Maka sekalian, badai tilawah Al-Qur'an, Pak, perjuangan, bukan sesuatu yang mudah itu. Apalagi kalau masih pengkondisian nih, masih berlatih, Pak. Ya 5 menit oke, tos ngirangan eta sorana. Tadi tarik keneh Pak sorana.
Nah cenah si ayah teh cek suamina, nah si ayah teh sorana beuki ngaletikan. Pas ditinggali teh tos ngeluk eta mastakana sirahna teh geus ngeluk gitu ya. Oh iya. Ya, tadi matahari 5 menit eta nembe 5 menit, Pak. Tapi upami karaokean, Pak, sajam teh belum terlihat ngantuknya, Pak. Terus Pak. Eta karaokean nya gitu nya. Oh, semalaman bahkan Pak nya. Semalaman suntuk eta calik, Pak. Calik gitu nya ngariung sareng rerencanganana gitu nya. Punten ieu mah di negeri antah barantah mungkin teh. Jadi mayunan naon Pak? Mayunan kartu misalnya. Eta teh kararuat Pak, kararuat. Padahal satu malam suntuk. Ini untuk satu kalau sholat berapa menit Pak? Yang paling khusyuk. Mungkin yang paling khusyuk ini Ustadz ya. Ustadz berapa menit Ustadz? Tidak ada yang sholatnya walaupun dia khusus 1 jam, tidak ada Pak. Sok teruskan Kak Ustaz nupang khusyukna 1 jam. Sholat fardu maksudnya Pak ya. Kalau sholat sunnah mungkin saja. Ya Nabi Muhammad bikin kabar hari itu Nabi Muhammad manusia paling mulia. Ya, tapi kalau sholat fardu tidak ada yang sholat fardu. Misalnya maghrib kita 1 jam tidak ada. Diprotes Pak ku jamaah oge. Eta imam panjang teuing oge geus amin. Amin gitu. Jumatan panjang teuing khutbahna geus amin gitu nya. Atuh khotib teh Pak, eta teh Pak jangan dikira tidak berpengaruh kepada khotib Pak. Berpengaruh Pak, ngadeg-deg eta khotib teh. Lo geus amin kode jiga na ieu mah. Itah eureun eta teh Pak. Ngarti khotib oke itu banyak. Mata khotib teh teu nglamit teuing pami khutbah. Imam pembengah imanan salat fardu teu nglamit teuing. Nya. Kan dulu pernah ada seorang sahabat bikin ka sabaraha surat panjang gitu nya. Dukeun aya sahabatna nu sanes memisahkan diri gitu ya. Kemudian mereka datang kepada Nabi. Yang ini menyatakan diri saya sudah benar, saya keluar dari salat berjamaah ini. Si imam yang tahu bahwa dia memisahkan diri juga datang. Wahai Rasulullah, sahabat ini kok dia memisahkan? Apakah dia orang munafik? Kata sahabat ini, oleh Rasul ditanya, kenapa engkau memisahkan diri salat berjamaah atau Rasul? Maknya eta salat maghrib ayeuna bacaan Al-Baqarah atuh Rasulullah. Da abi teh capek euih damel tadi siang teh Rasul. Geus ngadeg-deg teh sampean abi geus leuleuh sayang istirahat. Nah dicarekan eta sahabat anu jadi imam teh. Ya maksudnya dicarekan teh digenggeureuh atuh teu kaing kitu lah gitu nya. Atau maghrib anu parendek heula. Upami isya anu sedang gitu, sedang. Nah subuh rada panjang atuh subuh. Ya. Maka sekalian dalam ibadah pun demikian. Maka sekalian orang-orang yang tetap taat walaupun dia ibaratnya mah berlakit-lakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ya, capek-capek heula ayeuna di dunia, nanti bersenang-senang kemudian lisaiha radiyah. Ya, wajahnya berseri-seri karena ada alhamdulillah ya Allah. Ya, waktu abdi di majelis taklim aya ieu catatanana. Videona aya ada ayeuna ge di video cenah. Komo engke di akhirat pape do akhirat mah langkung canggih. Dan nu ayeuna ge ti Allah atuh teknologi teh ilmuna. Ti Allah. Komo teknologi Allah na mangke langkung canggih. Aya Pak. Ya jam sekian, detik sekian aya keur nyarios naon ieu teh keur amalanana naon aya. Maka bagaimana kondisi mereka? Di mana mereka ditempatkan? Fi jannatin 'aliyah, di dalam surga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah. Di dalam surga tidak akan terdengar obrolan yang sia-sia, Pak. Ya, tidak ada obrolan yang kemudian pika keheuleun, tidak ada obrolan yang kemudian caci maki, fitnah, ghibah dan sebagainya. Di surga mah la tasma'u fiha laghiyah. Kalau ingin merasakan kondisi itu, Pak, ya, suasana surgawi itu yang tidak ada kata-kata kotor di situ, Pak, di pengajian, Pak. Apakah di pengajian ada kata-kata kotor? Tidak ada apanya. Di pengajian mah lemah lembut Pak ya, menyampaikan juga Ustadz itu ya, menyampaikannya. Maka suasana surgawi itu datangilah Pak. Ya, taman-taman surga itu diantaranya adalah majlis ilmu Pak ya, majlis ilmu datang itu. Ya, riyadhum min riyadil jannah. Ya, majlis ilmu itu adalah salah satu taman di antara taman-taman surga. Itu suasana surgawi itu seperti itu.
la tasma'u fiha laghiyah. Atau bagaimana penduduk surga bisa disambut dengan penuh sukacita oleh malaikatnya, Pak? Ya, malaikat siapa namanya, Pak? Malaikat Ridwan, Pak ya. Makanya jangan coba-coba ke yang namanya Ridwan. Kayak di akhirat mau diasup kita. Barulah ya kemawani gitu ya, Ridwan ya gitu ya. Malaikat Ridwan, Pak ya, malaikat. Kata malaikat itu, assalamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salam sejahtera untuk kalian, silakan masuk. Ya, maka berbahagialah ya akibat yang sekarang kalian akan rasakan, itu masuk surga. Bahkan di ayat yang lain dipersilakan udkhuluha bisalamin aminin, silakan masuk surga dengan bisalam, dengan penuh keselamatan, aminin, aman di dalamnya. Fiha ainun jariyah, Pak. Di sana ada air yang mengalir, sumber airnya yang mengalir, Pak. Di surga mah tadi disebutkan mengalir, ya, Pak. Ya, mengalir. Bahkan di surat yang lain, di ayat yang lain disebutkan ada 4 sumber mata air di situ. Ada yang tawar, ada yang madu, ada yang susu, ada yang khamr, ya. Khamrnya tidak akan memabukkan, kamu dioplos. Asli khamr yang kita ya. Ya, menyegarkan justru kalau diminum. Nah, sok badai ngaleueut sakumaha oge. Gitu banyak. Tidak terbatas di situ. Bahkan hidupnya di sana khalidina fiha abada. Tidak ada kematian di sana. Bahkan usianya pun sebaya. Moal aya sepuh di itu mah. Moal aya nini-nini, moal aya aki-aki nu para reot teh moal aya. Urang oge kararenceng deui pamitos di dunia para reot. Saulna. Itu banyak. Maka mudah-mudahan orang sadayana capek di dunia teh banyak. Capek tuh, Pak. Ke masjid setiap waktu salat capek. Salik di dia capek tuh, Pak. Kamu jadi pendengar, Pak, capek, Pak. Kalau sim kuring anu nyarios maraos. Nyarios maraos saja teh karaos. Iya, untuk mempertahankan mendengar itu mah perlu perjuangan luar biasa, Pak ya. Beda jeung nyarios, Pak. Ya. Maka sekalian capeknya dunia dalam ketaatan akan berakhir dengan kegembiraan. Tadi ya wujuh yaumaidin naimah, di surga yang airnya saja mengalir, Pak, mengalir. Ya fiha sururum marfu'ah, di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan. Masyaallah, ya dipan, Pak. Di sana itu, Pak ya. Wa akwabum mawdu'ah, ada gelas-gelas yang sudah disimpan di sekitar dipan-dipan itu. Mau apa tuker mau ngantri, banyak irahawai orang hoyong biasa ngaleut, Pak ya. Kemudian wa namariqu masfufah ya, wa namariqu masfufah, ada bantal-bantal sandaran yang tersusun di neraka. Mata itu disebutkan ya bantal banyak. Ai mah di surga aya bantal, Pak, nyarande kan, aduh karena dina bantal eta raos gitu ya. Wa namariqu masfufah, ada permadani yang terhampar, permadani ya, karpet ieu mah super sederhana, Pak. Permadani itu aya permadani anu pangmahalna di dunia ya. Ada Bapak pernah menginjak atau duduk di atas permadani yang paling mahal? Di akhirat mah lebih daripada itu permadani yang. Karena kata Nabi, ari surga mah mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara biqalbil bashar. Di surga itu bukan sesuatu yang atau suatu tempat atau suatu keadaan yang pernah dilihat oleh mata. Bapak pernah berangkat ke sebuah tempat yang sangat-sangat indah. Keindahan surga lebih daripada apa yang dilihat. Ya. Pernah mendengar atau yang terbersit dalam jigana surga mah jiga kieu. Lain, di surga mah leuwih daripada kitu. Raosna itunya indahna, ya Allah. Kalau mau pamingemut, satu orang beriman akan beristrikan berapa, Bapak sekalian? 70. Oh, 70. Nah, udah ya. 40 cenah populer nya 40. Dan ratunya itu adalah istri kita yang mukminah itu. Jadi ratunya itu. Oh. Mau ada di situ mau dicarikan kan dicabut cenah nasab nanti ya, kacapela dicabut. Kan pernah ada yang nanya ke salah seorang ustad di dunia wae cenah hiji ustad eta ngalayanan istri sawengi capek cenah ustad ya, saron di capek
kumaha ieu 40 Ustaz cenah. Atuh beda di dunia mah capek, di ditu mah dicabut rasa capekna, Bapak sekalian, ya, dicabut rasa capeknya, dicabut rasa gelisahnya, dicabut rasa keheulna, moal aya keheul, moal aya gelisah, di ditu mah tenang sadayana. Ya, moal aya capekna. Jadi 40 teh udah ya gaskeun gitu. Gaskeun. Ya. Masya Allah, terus dibayangin. Nah surga mah lebih daripada itu, gitu ya. Lebih daripada itu, dah ya. Ya. Tinggal sekarang bersabar saja. Mungkin ya kalau kita istri kita kadang ngomel Pak, ya ngomelnya paling 5 menit gitu Pak. Mau alami sabar. Dan kema mau ngomel deui pada surga. Moal insyaallah. Makanya malaikat mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Silakan masuk ke dalam surga dalam keadaan selamat karena kesabaran kalian. Ya, karena kesabaran kalian, Pak. Di dunia mah kedah sabar. Ya, karena salah satu yang menjadikan kita masuk surga salah satunya adalah bima sabartum. Karena kalian sudah sabar. Sabar sholat tiap waktu ke masjid, sabar untuk tilawah Al-Quran, sabar untuk kita cari nafkah yang halal, sabar untuk kita menyayangi istri dan anak-anak, ya, dan menolong orang lain dan banyak lagi amal saleh yang lainnya. Kemudian sekalian kita akan percepat saja, gitu ya. Maka tadi gambaran di alam yang akhirat, gaib. Nah, sekarang Allah mengajak kita untuk melihat yang dekat dalam kehidupan kita, ya, sehingga kita bertambah keimanan. Allah mengatakan afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Pak, unta itu salah satu hewan yang sangat sabar, Pak. Menempuh perjalanan panjang, jauh gitu ya, bahkan panas, ya, ngeureuh we gitu banyak ungklek gitu banyak. Itu harus diambil pelajaran, ibrahnya, gitu ya, pelajarannya. Wa ilas samai kaifa rufiat, lihat langit bagaimana ditinggikan. Ya, tidak ada satupun tiang langit. Maka siapa yang bisa menciptakan langit seperti ini? Ya, di masjid wae di dia ya lalangit, Pak, sabaraha tiang di dia. Seueur tiangna. Allah mah langit anu kajida pisan legana teu aya langit hiji acan anu tiasa ditinggali ku urang. Ya, bi ghairi amadin tarawnaha, tanpa ada tiang yang kalian melihatnya, tidak ada tiang. Saya beritana Pak, pesawat jatuh karena nabrak tiang langit. Tidak ada beritanya Pak ya. Tidak ada tiangnya. Kemudian wa ilal jibali kaifa nusibat, tinggal itu Pak, gunung. Pambi urang ayeuna aya caket gunung Manglayang eta nusibat, bagaimana ditancapkan eta. Sehingga bumi ini menjadi seimbang. Gitu ya. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Perhatikan tuh bumi bagaimana dihamparkan sehingga kita mudah melakukan perjalanan Pak. Ya. Di Cileunyi aya nu ka Bandung gitu ya. Di Cileunyi aya nu ka Garut, bahkan aya nu ka luar negeri, mudah Pak ditempuhnya. Maka mudah-mudahan dengan perhatikan ciptaan Allah ini pun menjadi penguat atas keimanan sehingga semakin dekat, sehingga semakin semangat dalam mempersiapkan perjalanan yang jauh nanti, yaitu tadi di akhirat kelak, sehingga kita termasuk orang-orang yang wajahnya berseri-seri. Maka sekalian di ayat terakhirnya Allah menutup fadzakir innama anta mudzakir, wahai Nabi berikan peringatan karena engkau adalah hanya seorang pemberi peringatan saja. Jadi kita pun Bapak kepada istri, kepada anak-anak berikan peringatan. Badai taat, badai henteu, maka berikan peringatan. Karena kita hanya yang memberikan peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, kata Allah, engkau Muhammad bukan orang yang berkuasa atas diri mereka. Jadi ya paman Nabi, ya Abu Thalib bahkan yang paling mencintai menyayangi beliau. Ketika Nabi mengharapkan keimanannya Abu Thalib ini, maka Rasulullah tidak ada kuasa untuk berikan hidayah kepada pamannya. Apalagi Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Maka Nabi hanya diberikan tugas untuk fadzakir, berikan peringatan. Ya, Pak DKM juga mungkin di sini ajak jamaah teh. Ada jamaah badai daratang, badai moal, penting mengajak gitu. Karena kita bukan penguasa atas diri orang-orang, bahkan bukan penguasa atas diri kita. Allah yang berkuasa atas setiap diri kita. Illa man tawalla wa kafar, kecuali orang yang berpaling dan
menjadi kafir, maka itu sudah tidak ada urusan lagi, silakan. Berarti sudah memilih jalan sendiri. Fayu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar. Allah akan menyiksa mereka dengan siksa yang sangat dahsyat, sangat besar. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kami mereka akan kembali. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kita kembali, thumma inna alaina hisabahum, Allah akan menghisab setiap amalan kita. Maka sekalian, mudah-mudahan dari belajar dari surah Al-Ghasyiyah ini muncul pertama rasa takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi di awal ada penduduk akhirat itu ada yang wajahnya yang penuh penyesalan, penuh ketakutan. Dan optimislah kita untuk senantiasa berusaha di jalan Allah sehingga kita memiliki wajah yang berseri-seri sekalian ya. Kemudian yang terakhir adalah senantiasa mentadaburi ya, mentafakuri alam semesta ya, sehingga kita bertambah keimanan. Dan yang terakhir, jadilah penyeru ke jalan yang baik ya. Jadilah penyeru ya. Allah lah yang berikan hidayah sekalian. Itu saja sekalian yang dapat saya sampaikan ya dari surah Al-Ghasyiyah ini, secara globalnya, secara rincinya. Bapak sekalian, insyaallah ada majlis di sini, ada majlis taklim bapak-bapak, ada kajian apalagi itu setiap subuh ya dengan Ustaz Musli ya. Saya dan kita semua berbahagia sekali tentunya ya. Mudah-mudahan dengan cara itu kita senantiasa teringat upami hilap aya nu ngemutan, bersyukur Pak kanu ngemutan teh toh tong jadi keheul gitu. Si PDKM teh ngajak we ngaji deh ngaji deh. Kuduna nganuhunkeun kuduna atur nuhun PDKM abdi teh diajak. Ya, dan kemah di akhirat atuh nganuhunkeun teh pisan Pak. Kanu ngajak teh. Ya sebagaimana bencinya orang-orang yang ikut setan Pak. Gara-gara maneh setan tah. Aing kana raka ayeuna. Ceuk setan, saha nu ngajak maneh kitu nya. Kunaon maneh nurutan atau nanti nuturkeun atuh. Ceuk setan kitu teu tanggung jawab setan oge Pak. Ya. Teu tanggung jawab tah. Ka anu niturkeun di neraka engke. Nauzubillah min dzalik. Maka bersyukur, berterima kasih kepada orang-orang yang mengajak kita ke dalam amal kebaikan Pak. Karena mereka sudah ikut menghantarkan kita menuju jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan karena waktu sudah jam 19 lebih berapa itu? 20 Pak ya. Yang benar, yang baik hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah, yang kurang, yang khilaf itu dari kehilafan, kekurangan saya. Mohon dimaafkan, dikoreksi bila ada yang salah. Ya, dan ada yang mau menambahkan, Ustaz? Enggak. Menambahkan. Jangan bertanya ya. Bertanya. Mudahkan orang lain ya. Ya baik, kalau tidak ada sekalian, ya saya tutup dengan pantun Pak ya. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada perilaku atau kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Apalagi saya dilaporkan kepada Pak Polisi. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astaghfirullahaladzim. Doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.